Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Meskipun jarak munculnya hanya beberapa puluh kaki dari Xiaoyan, tetapi dalam sekejap mata sosok biru itu menghilang lagi. Kemudian ruang di sekitarnya diselimuti bubuk spiritual biru. Ruang itu berubah menjadi seperti cermin yang pecah. Dan hanya dari tempat Xiaoyan berada, seseorang dapat melihat dengan jelas dan memandang jauh ke dalam ruang yang rusak itu. Yang bentuknya sebenarnya seperti kupu-kupu, namun bintang tempat Xiaoyan berada dan ruang yang rusak itu tampaknya telah membentuk dua tingkat. Adapun puluhan orang dapat terlihat di dalamnya. Mereka semua berada di ruang yang runtuh. Wajah mereka pucat dan mereka semua tampak seperti telah diracuni. Bukan hanya ruangnya yang rusak, tetapi tempat ini pun menjadi sangkar bagi kupu-kupu gelap, domain Istan. Seolah-olah itu hanya ilusi, tapi serangan balik adalah hal yang nyata. Hebatnya ruang yang runtuh akan pulih dengan cepat, tetapi ruang yang rusak tetap berbentuk kupu-kupu. Tidak peduli seberapa paniknya selusin orang itu yang bergerak maju, mereka akhirnya akan kembali ke titik awal. Pada saat yang sama, sosok biru muncul di ruang yang rusak itu. Saat dia bergerak dan ringan, itu membuat seluruh ruang bergetar hebat. Yang membuat lebih dari selusin orang langsung menyembur seteguk darah, dan tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda pingsan. Sehingga situasinya tiba-tiba menjadi sangat buruk. Jika mereka tidak dapat keluar dari sana, kemungkinan besar mereka akan mati di dalamnya. Jadi aliansi mereka juga sekarang telah pecah. Meski begitu, mata mereka juga tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Li Chen adalah orang yang paling tegas. Dia segera mempersembahkan 10 senjata dan harta karunnya yang kuat. Meledaknya secara langsung dan secara paksa melanggar kekuatan aturan. Kemudian, dia segera bergegas keluar dari ruang yang rusak bersama anak buahnya. Sambil menarik napas panjang, dia jelas tidak menyangka bahwa Raja Kupu-Kupu Shunyu akan mempunyai trik seperti itu. Jadi dia masih ketakutan setelah melarikan diri, tetapi matanya tiba-tiba berkedip. Karena Lin Se dan Han Lin Chuan, keduanya terjebak di dalamnya. Dan ketika mereka melihat Li Chen melarikan diri, mereka semua mengambil tindakan. Mereka semua segera mengeluarkan metode terkuat mereka untuk mencoba merobos kekuatan aturan ruang tersebut. Namun pada saat ini Li Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya. Kemudian sebuah kapal penghancur dewa muncul lagi. Jika tebakan saya benar, Raja Kupu-Kupu Domain Istan akan menggunakan kekuatan aturan yang begitu dahsyat, sehingga dia akan tertidur lelap. Terlepas dari apakah dia membunuh kita atau tidak, kedua kelompok ini membawa begitu banyak orang. Jika kita benar-benar membaginya secara rata setelah membunuh Raja Kupu-Kupu, saya khawatir tidak akan banyak kristal ruang dan waktu yang tersisa. Jadi saat ini kita dapat menggunakan kekuatan Raja Kupu-Kupu gelap domain instan untuk memusnahkan mereka di ruang ini. Setelah Raja Kupu-Kupu itu terbunuh, kita akan dapat memiliki kristal ruang dan waktu, sehingga kita bisa menuju ke tingkat lipatan ruang dan waktu yang lebih tinggi, yang penuh dengan harta karun. Memikirkan hal ini, Li Chen membuka lengannya dan aura yang kuat mengalir ke dalam harta karun kapal penghancur dewa lagi. Dan hal yang sama terjadi pada dua orang di belakangnya. Setelah mereka menuangkan kekuatannya sendiri ke dalamnya, kapal penghancur dewa mulai mengeluarkan suara dengungan. Meskipun tidak sekuat ketika semua orang menuangkan kekuatan mereka ke dalamnya secara bersamaan sebelumnya. Tapi dalam situasinya yang mendesak saat ini, setiap saat mereka tinggal di ruang itu lebih lama, itu akan menyebabkan tubuh dan jiwa mereka hancur. Saat ini, Lin Se dan Han Ling Chuan masing-masing menggigit lidah mereka dan mengeluarkan darah jiwa mereka untuk mencoba merobos dengan kekuatan yang lebih besar. Kemudian, Han Ling Chuan mengikuti contoh Li Chen dan segera meledakkan senjata ampuhnya. Sekalipun dia patah hati, di saat kritis hidup dan mati ini,
Segalanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupnya. Dia benar-benar melanggar aturan blokade ruang angkasa. Dan Han Lin Chuan bahkan mengabaikan rekan-rekannya di belakangnya. Dan dia melaju dengan kecepatan penuh. Saudaraku, izinkan saya membantu Anda. Li Chen berteriak keras dan kapal penghancur dewa telah menyala dengan cahaya menyilaukan di depannya. Kemudian terbang menuju Han Lin Chuan yang hendak bergegas keluar dari kehampaan yang hancur. Tuar! Dengan suara ledakan sonik dan dampak angin yang dahsyat, wajah Han Lin Chuan berubah drastis, dan dia bahkan tidak mau bicara. Seluruh tubuhnya bergetar dan dia langsung berbalik untuk menghindarinya. Akan tetapi, kesempatan itu cepat berlalu karena serangan itu datang dalam sekejap, yang membuat sosok Han Lin Chuan segera dibawa kembali ke titik awal oleh kekuatan aturan yang tak terlihat. Anda penjahat terkutuk. Anda sebenarnya berencana melawan kami. Han Lin Chuan sangat marah hingga urat-urat di dahinya muncul. Dia memang tertipu oleh penampilan Li Chen yang tampak jujur. Tapi dia tidak menyangka bahwa yang terakhir sangat tegas dalam mengambil tindakannya. Dia memiliki pikiran yang dalam dan aktif, sehingga dia bisa membuat penilaian cepat pada segalanya. Karena bagi Lin Chen, menyingkirkan Han Lin Chuan dan Lin Se saat ini adalah saat-saat terbaik. Maafkan saya, saudaraku. Awalnya saya hanya ingin membimbing Anda, tapi saya tidak menyangka Anda akan terburu-buru. Li Chen segera berpura-pura tidak bersalah, tetapi semakin hal ini terjadi, semakin gigi Han Lin Chuan berderak karena marah. Lin Se yang juga menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui saat ini, karena dia berasal dari alam Dewa Sembilan Surga. Dia tidak perlu banyak bicara tentang latar belakangnya. Dia keluar dari satu sisi bersama anak buahnya dan langsung menatap Li Chen dengan tatapan ganas. Namun yang terakhir menunjukkan senyum ramah, seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Ketika Han Lin Chuan melihat keduanya sudah menerobos dan pergi, keringat dingin menetes di wajahnya seperti kacang kedelai. Karena dia pernah berdebat dengan Lin Se sebelumnya. Hanya saja dia terjebak di rawa dan jika salah satu dari mereka menginjaknya, dia akan celaka. Han Lin Chuan menggertakkan giginya lagi dan sementara dia meludahkan beberapa suap darah lagi. Seluruh auranya melemah secara signifikan. Meski begitu, dia terus-menerus meledakkan harta karun untuk membuka jalan untuk menerobos aturan ruang dan paksa. Kali ini, Lin Chen tidak mengambil tindakan lagi, tetapi hanya menonton dalam diam. Akan tetapi, tepat saat Han Lin Chuan hendak melepaskan diri dengan segala cara, Lin Se tiba-tiba menyatukan kedua jarinya dan menunjuk ke arah di mana Han Lin Chuan yang hendak melepaskan diri. Tuar! Di bawah bimbingannya jari Lin Se, bayangan jari raksasa dengan cepat mengembun dan mengandung kekuatan yang sangat dahsyat dan tampak nyata. Kemudian, dia jatuh dan meledak dengan keras, sehingga dampak yang dahsyat langsung menghalangi jalan keluar Han Lin Chuan lagi, yang membuat wajah Han Lin Chuan menjadi gelap. Dia langsung mengeluarkan raungan marah dan langsung membakar esensi darah jiwanya. Karena dia berpikir dia tidak bisa mati di sini. Jika tidak, kedua kelompok itu akan berhasil. Namun saat dia baru saja mengangkat tangannya untuk melawan, tapi kekuatan aturan ruang tiba-tiba muncul kembali, yang membuat dia kembali ke titik awal. Saya akan melawan kalian berdua sampai mati. Han Lin Chuan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Meskipun dia telah mengurus banyak harta dan kekuatan untuk menerobos kekuatan aturan ruang ini, tapi dengan adanya dua orang yang menghalanginya, dia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Kemudian, kekuatan tak kasat mata itu terus-menerus mencapik-capik Han Lin Chuan, sehingga wajah Han Lin Chuan sangat muram. Han Lin Chuan mengangkat tangannya dan sebuah botol giok hitam muncul, kemudian dari dalamnya mengalir keluar pil hitam dan merah dan dia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya.
Saat khasiat obatnya itu meresap ke dalam tubuhnya, tiba-tiba tubuh Han Ling Chuan mulai membengkak dan sisik padat tubuh di kulitnya. Sehingga Han Ling Chuan yang awalnya tampan berubah menjadi iblis. Dengan 2 tanduk di kepalanya, matanya merah darah dan auranya tiba-tiba melonjak. Kemudian dia segera meraih temannya di sampingnya. Dia langsung mencengkram lehernya dan yang terakhir juga merupakan dewa abadi. Anda akan menggunakan ledakan tubuh Anda sendiri dan saya akan melindungi esensi jiwa Anda untuk keluar dari sini. Jika tidak, kita semua akan binasa di sini. Han Ling Chuan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, yang terakhir juga bertekad dan mengerahkan energi dalam tubuhnya tanpa keraguan. Kemudian fluktuasi mania menyebar dengan cepat karena selama Han Ling Chuan dapat menahan ledakan diri dari dewa abadi, maka kekuatan ledakan diri bawahnya pasti cukup untuk meledakkan jalan keluar untuknya. Sekarang Anda telah mengambil tindakan, jadi kita bisa mengambil tindakan tanpa ragu, karena pejabat ini tidak boleh dibiarkan pergi, kata Lin Se sambil menatap Li Chen. Dan setelah mata mereka bertemu, mereka berdua segera mengangguk. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.